Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba bahas kembali terkait kelanjutan materi dari mata kuliah data mining, yaitu proses data mining berbasis metodologi CRISP-DM. Oke, fenomena yang terjadi bahwa dunia industri yang beragam memerlukan proses yang standar yang mampu diberlakukan di seluruh bidang, di mana standar ini mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah. Nah, tentunya proses ini harus dapat digunakan di lintas industri dan netral secara bisnis, tool, dan aplikasi yang digunakan. Sehingga pada tahun 1996 lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining yang selanjutnya disebut dengan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Oke, secara prosesnya ini dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama adalah business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, keempat modeling, yang kelima evaluation, dan juga deployment yang keenam. Oke, kemudian terkait dengan yang pertama, itu terkait business understanding, tentunya di sini terkait dengan tujuan dari project dan beberapa hal persyaratan yang mana dia itu diberlakukan dalam suatu proses di projectnya. Nah, kemudian tujuan ini kita formulasikan pada akhirnya menjadi sebuah rumusan masalah. Jadi ya memang kita harus tahu dulu ya latar belakangnya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan sehingga nanti kita akan menemukan identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya tentunya kita menentukan strategi yang kita berlakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya ini lebih ke arah tujuan ya. Dan juga kita bisa membuat desain terkait apa yang akan kita bangun modelnya. Kemudian yang kedua ada data understanding. Tentunya di sini lebih ke arah pengumpulan data. Data yang kita peroleh ini kita eksplorasi ya supaya nanti kita bisa mendapatkan insight dari data tersebut dan tentunya kita bisa mengenali isian yang ada dari data itu. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi kualitas dari datanya dan jika memungkinkan kita bisa memilih subset yang mana dia itu mengandung pola-pola yang bisa kita terapkan. Nah, ini lebih ke arah yang sebelumnya, ya, yaitu adalah data reduction. Ketika misalkan variabelnya itu banyak, kita bisa mengeliminasi variabel-variabel yang kita rasa tidak terlalu memiliki informasi yang penting, yang pada akhirnya itu tidak inline dengan tujuan penelitian kita. Tapi dibanding itu kita bisa menentukan variabel atau kombinasi variabel apa saja yang sangat mungkin untuk berkaitan dengan tujuan penelitian kita. Selanjutnya adalah data preparation. Di sini kita setelah mendapatkan data mentah, kita menyiapkan data tersebut menjadi data yang final sehingga bisa digunakan. Kemudian kita bisa memilih ya variabelnya dan juga justru perannya. Peran dari variabel itu sebagai apa? Nah, kemudian kita buatlah proses data cleaning, integration, reduction, dan transformasi supaya bisa siap untuk dibuatkan model.
Kemudian dalam proses modeling, di sini kita tentunya harus memilih model yang tepat ya berdasarkan karakteristik dari datanya dan tentunya kita bisa buat atau kita atur modelnya ini agar menghasilkan hasil yang optimal. Nah, beberapa teknik dari model data mining bisa saja digunakan untuk masalah yang sama. Contohnya mungkin kalau konteksnya itu kita memprediksi ada beberapa teknik yang bisa digunakan sehingga untuk kita mencari model yang tepat itu alangkah lebih baiknya kita cari yang menghasilkan hasil yang optimum. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Di sini evaluasi terkait dengan hasil dari model yang kita kembangkan. Apakah model tersebut bisa menghasilkan atau menjawab tujuan dari penelitian atau masalah yang ada, dan kita juga bisa memutuskan langkah selanjutnya seperti apa. Kemudian terkait dengan pengembangan, di sini terkait dengan eh, hasil ya, hasil dari evaluasi, misalkan modelnya ini tidak eh, bisa diberlakukan atau hasil modelnya juga baik. Nah, makanya pengembangan ini kita bisa buat dalam bentuk report ya. Atau misalkan kita bisa mengimplementasikan datanya itu, proses data miningnya itu ke hal yang lain. Oke, kemudian ini flow-nya terkait dengan ciri SPDM ini mulai dari business understanding sampai ke deployment. Nah, kemudian misalkan contohnya adalah studi kasus terkait kelulusan mahasiswa di Universitas Sukabelajar. Tentunya ini fiktif ya, karena tidak ada universitas yang namanya Universitas Sukabelajar. Oke, di sini mulai dari step yang pertama itu terkait dengan business understanding. Kita cari dulu masalahnya itu apa. Di sini ada Budi, dia itu adalah rektor di Universitas Sukabelajar, di mana universitas ini memiliki masalah yaitu rasio kelulusan mahasiswa setiap angkatannya itu rendah. Maka Budi ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Sehingga dengan pola tersebut, Budi bisa melakukan eh, konseling, terapi, dan peringatan dini terhadap mahasiswa yang kemungkinan tidak lulus tepat waktu, sehingga pada akhirnya dia bisa menyelesaikan studinya itu dengan tepat waktu. Nah, dari masalah ini kita mempunyai tujuan, yaitu menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah tentunya harus ada datanya. Di dalam hal ini, Budi mengambil data dari sistem informasi akademik di universitas. Kalau di Unisba ini ada Siswo ya. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi di setiap semester. Nah, di sini ada kesalahan ya. Di sini maksudnya IPS 2 sampai IPS 8 ini indeks prestasi di semester 2 sampai semester 8. Dan di sini ada juga informasi lainnya seperti jenis kelamin, ada status, ada umur, ada status menikah, dan ada status kelulusan apakah terlambat atau tepat waktu. Nah, ini adalah tampilan datanya
Kemudian di sini diberlakukan variabel status kelulusan sebagai target ya atau label. Kemudian secara identifikasi dalam proses preparation ini ternyata ada 10 data yang sifatnya itu missing value. Tentunya untuk kita melakukan analisis, kita minimalkan apa masalah yang ada di data sehingga ini harus dipecahkan. Salah satu caranya itu dengan menambahkan data yang missing itu dengan nilai rata-rata dari variabel tersebut. Hasilnya tentunya nanti data tersebut bisa kita inputasi, ya, sehingga datanya itu bersih tanpa missing value. Nah, kemudian selanjutnya dalam tahap modeling, kita memodelkan dataset dengan salah satu teknik klasifikasi, misalkan decision tree. Nanti pola yang dihasilkan bisa berbentuk tree atau aturan if then. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini kita lihat ada atribut-atribut yang menjadi prioritas untuk diamati. Yang pertama itu adalah status mahasiswa. Kemudian ada indeks prestasi semester 2, ada indeks prestasi semester 5, dan ada indeks prestasi di semester 1. Nah, di sini ya, karena dia itu posisinya ada di atas. Karena decision tree ini sifatnya hierarki, jadi kita harus melihat yang di atas dulu. Bisa dinyatakan bahwa atribut-atribut ini adalah faktor yang paling berpengaruh. Sedangkan yang di bagian bawah itu adalah atribut atau faktor yang bisa dinyatakan tidak pengaruh terhadap kelulusan. Nah, kemudian pengembangannya di sini Budi membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan terhadap mahasiswa di semester awal 1 dan 2 dan semester 5. Dasarnya adalah tadi ya indeks prestasi semester 1, 2, dan 5 ini merupakan faktor yang menentukan kelulusan mahasiswa. Kemudian Budi juga membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu di semester awal karena berisiko tinggi akan mempengaruhi kelulusan di tepat waktu. Kemudian ada juga terkait program kerja paruh waktu di dalam kampus untuk mengakomodir mahasiswa untuk bisa memiliki pengalaman kerja. Tapi konteksnya itu adalah mahasiswa tersebut dalam periode kerja paruh waktu ini tidak meninggalkan kuliah. Nah, sehingga sambil mendidik mahasiswa, eh, banyak juga pekerjaan kampus yang bisa ditangani karena programnya ini ada di dalam kampus. Kemudian Budi juga memasukkan pola dan model yang terbentuk dalam hal ini hasil dari decision tree ini ke dalam sistem informasi akademik sehingga ketika ada case yang mana dia itu disinyalir bisa menyebabkan ketidaktepatannya lulus dari mahasiswa tersebut, maka bisa dinotifikasi secara otomatis ke mahasiswa sesuai dengan profilnya. Oke, baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.